So guys, kita lihat ini adalah liputan daripada berita Inggeris mengatakan bahawa demo di Indonesia itu benar-benar untuk sebagai contoh untuk di negara-negara lain jika ada di antara DPR mereka yang korupsi, mereka bisa untuk mencontohi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang katanya tadi benar-benar berani untuk melawan pemerintah, DPR-nya sendiri, dan tidak mustahil suatu hari nanti akan terjadi juga seperti di Indonesia. Katanya mereka bisa untuk mencontohi Indonesia bagaimana demo yang besar-besaran di Indonesia itu guys bisa dicontohi juga kalau dilakukan di Inggris sana guys. Wow, ini yang benar-benar saya kaget apabila saya melihat apa yang kita reactionkan ini ya. Bukan saya yang katakan, tapi apa yang kita reactionkan yang kita dengar sendiri. PBB soroti demo di Indonesia. Kami butuh dialog, bukan gas air mata. PBB akhirnya angkat suara soal demo tunjangan DPR yang berujung tragis. Melalui pernyataannya, PBB menegaskan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan. PBB juga mengingatkan kembali bahwa hak berekspresi dan berkumpul secara damai adalah prinsip fundamental demokrasi yang seharusnya dijaga, bukan dipatahkan oleh kekerasan aparat. 10 nyawa melayang. Nama-nama itu nyata dan kini hilang karena represi. Ada pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis, ada mahasiswa yang disiksa dan tubuhnya penuh luka, ada tukang becak yang tak kuat menahan gas air mata dan harus meregang nyawa, hingga staf DPRD yang ikut menjadi korban karena terbakar di dalam gedung tempat kerjanya sendiri. Allah. Ironi besar, simbol demokrasi justru menjadi makam rakyatnya sendiri. Demo bukan sekedar massa yang membuat gaduh. Mereka adalah mahasiswa yang menolak tunjangan DPR yang jauh dari kata patut, buruh yang tercekik pajak tak manusiawi. Rafina, PBB, terima kasih atas sorotan kalian. Dunia kini tahu bahwa Indonesia sedang bergolak. Media asing dari The Guardian hingga New Straits Times menyebut kami negeri yang marah. Rupiah goyah, investor ragu, dan bayang-bayang krisis 98 menghantui. PBB tegas menekankan bahwa setiap tindakan aparat harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Pernyataan PBB menampar wajah bangsa kita Indonesia. Dunia tahu dan dunia tidak akan tinggal diam melihat darah rakyat tumpah begitu saja. Karena itu, 10 korban ini tidak boleh dianggap sekedar efek samping kerusuhan. Mereka adalah manusia dengan keluarga, dengan mimpi, dengan masa depan yang direnggut paksa. Jika desakan PBB hanya dijawab dengan formalitas belaka, maka Indonesia bukan hanya kehilangan nyawa rakyatnya, tetapi juga kehilangan kredibilitas di mata dunia. Allah. Kebenaran harus diungkap, dan keadilan harus ditegakkan sebelum lebih banyak nyawa terenggut atas nama kekuasaan. Dan mari tunjukkan bahwa Indonesia bukan negeri yang terpecah, tapi negeri yang bersatu untuk keadilan. Untuk pemerintah, ini sudah kartu merah. Cepat penuhi tuntutan rakyat sebelum rakyat bahkan dunia semakin marah. Merdeka. Guys, ini katanya rakyat sudah menunjukkan kartu merah untuk pemerintah ya. Jadi apa yang kita dengar tadi katanya sudah dapat sorotan daripada PBB. Di sini PBB mahu menegaskan supaya pemerintah Indonesia melakukan secara adil untuk rakyat Indonesia sendiri. Yalah, kita tahu bagaimana tunjangan yang sangat tinggi naik untuk para DPR-nya ya, sedangkan rakyat yang dikenakan pajak yang tinggi, harga barang yang mahal. Jadi ini yang membebankan rakyat. Sudah berapa hari aku melihat video seperti gini tentang apa yang terjadi di Indonesia dan bikin aku sangat sedih dan patah hati tentang situasi ini. Semuanya kata-kata hilang dari kepala aku, kayak kok bisa terjadi sampai kini ya. Saya berduka cita atas menyentuhnya teman kita, sopir Gojek tersebut. Ya, Afan Kurniawan. Kalian tetap aman dan jangan sampai radikal. Dan berdoa saja untuk semuanya. Oh, ini sampai ke Jepang ya. Demonstrasi anti pemerintah di Indonesia jadi sorotan media Jepang. Netizen Jepang juga harus begini. Apa? Kita baca sedikit guys. Ayo lakukan ini di Jepang juga. Ini komen-komentarnya. Jepang juga perlu melakukan hal yang sama. Sejujurnya ini terlalu buruk. Jepang juga harus
melakukan sesuatu seperti ini. Kita orang Jepang juga harus melakukan hal ini. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Ini adalah komentar-komentar daripada warga Jepang, guys. Harus mengikut apa yang dilakukan oleh Indonesia ini. Bukan saja menjadi sorotan luar negeri,